Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training saya, yang saya akan sharingkan tentang video managerial skill atau manajemen pekerjaan. Nah ini ya, sekarang saya akan memasukkan tentang bagaimana caranya melaksanakan pekerjaan. Setelah Anda memahami perencanaan pekerjaan, pengurus pekerjaan, sekarang pelaksanaan pekerjaan atau actuating di dalam mengenal pekerjaan. Nah, ini penting banget bagi profesional supaya lebih sukses Anda menjalankan setelah membuat perencanaan, mengorganisasikan dan melaksanakannya. Inilah tahapan yang kritis juga di dalam aktivitas seorang profesional. Tonton sampai selesai video ini dan ingat sahabat sekalian, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, comment, and share video kepada sahabat Anda yang perlu informasi bagaimana mengelola pekerjaan yang baik, bagaimana manage pekerjaan yang baik, supaya mereka juga lebih sukses. Dan juga saya lebih semangat lagi akan memproduksi berbagai video-video training untuk menolong kita semua jauh lebih baik. Ya, memang di dalam pelaksanaan pekerjaan di sini, sahabat profesional sekalian, banyak sekali hal-hal yang memang menyulitkan bagi profesional dalam masyarakat di sini karena tantangannya memang banyak. Dan sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan profesional kepada saya ketahui adalah bagaimana, apa itu pelaksanaan pekerjaan, bagaimana cara mengukurnya, apa yang mesti dilakukan, apa saja aktivitas yang harus dilakukan waktu melaksanakan pekerjaan bagi seorang leader, bagi seorang manajer profesional. Ya, dalam bagian rangkaian dari managerial skill, sebelumnya tentu Anda sudah memperhatikan, melihat video tentang perencanaan pekerjaan. Di sana ada 7 aktivitas, yaitu menentukan tujuan, tolak ukur, memahami situasinya, memahami hambatannya, menentukan sumber daya, menentukan aktivitas, menentukan prioritasnya. Sudah Anda lakukan. Nah, tahap kedua, Anda sudah juga melihat video saya tentang bagaimana mengatur pekerjaan atau organisasi pekerjaan. Di situ ada 6 aktivitas yang dilakukan: membagi pekerjaan, memahami ketergantungan, kemudian memahami tanggung jawab, membangun kerjasama, membuat SOP, memperhitungkan efisiensinya. Nah, sekarang kita masuk di dalam pelaksanaan pekerjaan atau disebut actuating. Ada bagian dari POAC, planning, organizing, actuating, pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini saya akan jelaskan ada 8 aktivitas bagaimana caranya melakukan pekerjaan sesuai standar dari manajemen modelnya POAC. Nah, pertama yang perlu Anda pahami aktivitasnya adalah memberikan instruksi, target. Ya, target sudah ditetapkan waktu Anda membuat perencanaan, dan sekarang mulai Anda memberikan instruksi kepada bawahan Anda atau ketika Anda memberi waktu saat koordinasi. Instruksinya seperti ini, jelaskan. Tentu instruksi ini juga harus sesuai juga dengan SOP yang Anda punya. Nah, setelah instruksi jelas, mulai Anda memberikan pengarahan langsung. Seperti apa mesti dilakukan, bagaimana cara aktivitasnya, kira-kira apa hambatan yang muncul di sana. Anda sudah jelaskan. Jadi ketika sudah mulai eksekusi, ya ini kayak komandan lapangan, gitu. Komandan lapangan, bagaimana memastikan bahwa harus jelas. Jadi tadi pertama sudah jelas targetnya, apa instruksinya, tertuang dalam bentuk SOP. Lalu tahap kedua tadi bagaimana mengarahkan. Nah, di sini memberikan mengarahkan supaya semua tim paham tujuan yang mau dicapai tadi. Nah, jelas ya, berikan pengarahan terus-menerus supaya jelas terbuka. Nah, tahap ketiga di sini adalah memberikan motivasi. Kenapa Anda mesti mengerjakan ini? Apa targetnya? Apa untungnya bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam tim ini? Bagi anak buah kita, bagi semuanya. Jelaskan, berikan motivasi. Nah, tentu motivasi di sini karena dalam lingkungan bisnis adalah bagaimana perusahaan ini bisa bertahan mencapai keuntungan optimal, supaya keuntungan tersebut adalah benar-benar bisa menghidupi kita semua karyawan, bahkan bicara bonus yang baik seperti itu ya. Jadi diberikan motivasi kepada semua sahabat. Jangan sampai orang menjadi demotivasi, tetap semangat bahwa ini adalah pekerjaan kita, tanggung jawab kita, supaya kita semangat, berikan motivasi. Nah, untuk motivasi ini bisa nanti Anda lihat di video training saya tentang bagaimana strategi motivasi anak buah atau tim, bagaimana motivasi diri. Nah, bisa dilihat video-video saya tentang motivasi. Itu langkah ketiga, aktivitas ketiga dalam namanya pelaksanaan pekerjaan. Setelah termotivasi, semangat mereka,
kemudian Anda monitor, kontrol, evaluasi, dilihat. Dan anak buah Anda tentu jangan sampai Anda tanya baru melapor apa yang dikerjakan. Nah, membangun sistem komunikasi itu penting sekali, sahabat sekalian. Anda nanti bisa melihat di video saya tentang bagaimana komunikasi organisasi. Jadi, anak buah Anda, tim Anda wajib melapor tanpa harus ada minta. Lalu Anda sambil monitor apa yang telah dilakukan sampai di mana. Karena kan perencanaan itu sudah dilakukan, waktunya kapan. Nah, itu dimonitor. Nah, di sini bisa dilihat, dievaluasi. Nah, ketika ada hasilnya, nah di situ Anda mulai melihat, ya, ada standar dengan aktualnya, target dengan aktualnya seperti apa. Nah, ketika ternyata ada masalah, nah ini dia teman sekalian ya, maka Anda melanjutkan ke aktivitas namanya dalam adalah yang kelima, yaitu memecahkan masalah, problem solving. Karena waktu melaksanakan pekerjaan bisa saja tidak sesuai dengan informasi di awal, bisa saja ada perubahan mendadak. Karena dalam perencanaan itu tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terencana terjadi. Maka di sini Anda sebagai pemimpin harus memberikan informasi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Itu dilakukan. Bahkan tim Anda pun juga, ya, jangan diam saja, harus dilibatkan supaya mereka juga memahami kalau masalah yang terjadi apa yang harus dilakukan. Nah, ini dalam problem solving. Jangan ditinggalkan, sahabat sekalian. Memang tidak harus Anda duluan menjawab, tapi tim Anda yang menjawab. Kenapa ini masalah? Lalu apa penyebabnya? Dicari. Nah, berarti sahabat semua di sini para profesional harus punya kemampuan memecahkan masalah. Nah, jangan lupa bisa Anda lihat di video saya yang lainnya bagaimana ya tentang problem solving, pemecahan masalah. Bisa dilihat di video saya yang lainnya. Nah, ketika sudah selesai masalah yang terjadi, baru Anda memberikan pengambilan keputusan lagi. Ketika ada masalah di sini, ini cara penyelesaiannya, lalu Anda berani memutuskan. Nah, keputusan ini penting sekali, sahabat sekalian ya. Nah, di sini leader harus berani mengambil keputusan. Kenapa? Perhitungan tentu harus jelas ya, perhitungan yang nggak boleh lari dari Anda, karena Anda leader. Anda harus bertanggung jawab mengambil keputusan. Nah, risikonya memang ada, sahabat profesional sekalian. Tapi melalui perhitungan yang ada, Anda berani putuskan. Ingat, keputusan itu sifatnya sementara. Anda bisa lihat di video saya tentang strategi dalam pengambilan keputusan, sahabat sekalian. Bisa lihat video saya yang lain ya. Bisa Anda cek di situ bagaimana caranya mengambil keputusan yang efektif. Nah, kita sudah diputuskan, setelah melihat hasil yang masalah putuskan, lah disinilah waktunya Anda memberikan aktivitas yang namanya reward and punishment. Nah, punishing ya, reward and punishing ya. Jadi bagi memberikan penghargaan dan juga sekaligus apa? Memberikan hukuman. Nah, inilah dalam pesanan ya, ketika anak buah Anda hebat mengerjakannya, puji, kasih jempol, kasih like dan sebagainya, gitu ya. Ketika anak buah Anda tidak mencapai targetnya sesuai dengan target, ya Anda bisa mempertanyakannya, kenapa sampai tidak target. Anda edukasi, Anda bina lagi, Anda tolong dia. Dan terakhir, kalau dia ada perubahan terpaksa, Anda memberikan tindakan disiplin, kasih peringatan. Seperti itu ya, kalau itu terakhir. Tapi tugas Anda, ingat, anak buah Anda yang menerima delegasi, tugas tersebut adalah anak buah Anda, tersebut itu pekerjaan Anda. Dan apakah kesalahannya anak buah Anda atau di Anda yang tidak mau mengajar, tidak mau melakukan coaching, tidak mau melakukan counseling anak buah Anda. Jadi reward punishment ini terakhir kalau sudah Anda melakukan hal-hal yang terbaik bagi tim Anda. Dan ketika sudah jelas semuanya, apa langkah-langkah berikutnya, apa alternatif yang harus dilakukan. Nah, itu berbagai aktivitas dilakukan. Ketika sudah masalah, sudah dimotivasi, diberikan reward, sebagainya. Nah, apa langkah-langkah perbaikan berikutnya. Dan semua hasil pelaksanaan ini harus direcord dengan baik. Karena apa? Untuk kita jadikan suatu bahan evaluasi di langkah berikutnya dalam manajemen namanya kontrolnya. Seperti itu, sahabat sekalian. Jadi, sahabat sekalian, ada 8 langkah di dalam melaksanakan pekerjaan. Memberikan instruksi, itu Pak ya, targetnya jelas. Kedua, memberikan pengarahan, yang itu saja, diarahkan, diajak briefing, diajak meeting. Metodenya seperti apa, silakan. Ketiga, memberikan motivasi supaya semangat. Ya, Anda semangat, belum tentu anak buah Anda semangat, berikan semangat. Lalu keempat, monitoring dalam pelaksanaan kegiatannya supaya bisa dievaluasi saat berjalan seperti apa. Lalu kalau ada masalah, bantu dalam pemecahan masalahnya. Lalu Anda berani mengambil keputusan dan lari. Lalu berikan reward and punishment seperti apa kepada diri Anda, kepada tim Anda. Dan juga siap-siap untuk memberikan berbagai alternatif solusi yang terbaik. Ya, sahabat profesional, Anda telah memahami langkah-langkah tahap-tahap aktivitas di dalam
pelaksanaan pekerjaan. Saya yakin sahabat semua di sini telah memahaminya dan siap untuk mempraktekannya di dalam tugas pekerjaan Anda sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa share kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka dapat informasi yang sama seperti Anda. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, ingat selalu saksikan serial video-video training yang sudah saya share di channel saya ini, yang dapat menolong meningkat kompetensi Anda sebagai profesional. God bless you.